Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka melakukan pembelajaran kitab Mabahati Fikih. Untuk materi kali ini kita telah sampai pada bab tayamum. Nanti akan saya bacakan maknanya dulu, kemudian nanti akan saya jelaskan tentang maksud dari teks yang ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. At-tayammumu utawi iki iku bab martelake tayamum. Jadi kita nanti akan membahas tentang tayamum. Tayamum itu seperti apa, syaratnya seperti apa, rukunnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tuntas. Yakumu at-tayammumu maqamal wudu'i wal husli. Bismillahirrahmanirrahim. Yakumu ngenggon-ngenggoni apa at-tayammumu tayamum maqamal wudu'i ing panggonane wudu wal husli lan adus bisa babi udrin kelawan sebab udur. Liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah ta'ala. Wa in kuntum maknane ngeten. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku marda pira-pira wong kang lara. Au ala safarin utawa ing atase pelungan falam tajidu mongko nuli ora nemu sapa sira kabeh maan ing banyu ya lek ngono fatayammamu mongko padha tayamum sapa sira kabeh soidan kelawan lebu thayyiban kang suci utawa kang bagus. Jadi wudu ataupun tayamum ini kalau tidak bisa dilakukan dengan sebab udzur itu bisa diganti dengan tayamum. Karena tayamum itu adalah pengganti daripada wudu atau pengganti daripada mandi. Orang mau junub, dia mandi junub tidak menemukan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Mau wudu tidak menemukan air, boleh diganti dengan tayamum. Nah, kalau wudu diganti dengan tayamum mungkin maklum-maklum saja. Tapi kalau mandi diganti dengan tayamum, apakah nanti seseorang itu harus mengguyur tubuhnya keseluruhannya dengan debu? Ternyata tidak. Jadi nanti ada tata caranya tersendiri yang akan kita jelaskan pada materi yang di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam. Lan dalil berikutnya adalah lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman maring wong asobat hukang mekenani ing man apa janabatun janabat. Ada seseorang yang di situ sedang junub. Walam yajid lan ora nemu sapa maan ing banyu. Seseorang tadi tidak mendapatkan air. Seharusnya kan dia mandi karena dia sedang dalam keadaan junub. Nah, dalam kejadian tersebut Nabi berkata, innama yakfika as-sa'idu. Innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira apa as-sa'idu lebu. Artinya kamu itu cukup dengan tayamum. Seharusnya kamu harus mandi junub karena kamu sedang jinabah. Tetapi karena tidak mendapatkan air, maka cukup kamu ganti dengan tayamum. Kemudian kita akan membahas juga tentang a'dzarut tayamum.
beberapa alasan seseorang itu boleh untuk tayamum. Jadi tayamum itu tidak langsung orang tayamum, tapi harus ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, tidak boleh dengan menggunakan tayamum. Karena itu bukan pilihan. Orang bersuci seharusnya kalau ada air dia berwudu, kalau ada air dia harus mandi. Itu pada awalnya. Tapi kalau dalam keadaan darurat, dalam kondisi tertentu dia tidak mendapatkan air, atau ada air tetapi tubuhnya tidak bisa dikenakan air, tidak boleh ada air yang mengenai tubuhnya, maka bisa diganti dengan tayamum. Kita baca dulu maknanya. A'darut tayamumi utawi piro-piro udure tayamum. Al awalu utai kang awal iku tayakkunu faqdil ma'i. Iku tayakkunu faqdil ma'i, nyakenake ora onone banyu. Jadi seseorang itu boleh tayamum, tidak langsung tayamum. Misalkan biasanya itu kok ada air, tapi kebetulan dia mau sholat tidak mendapatkan air. Dia harus sampai yakin dulu, yakin bahwa pada saat itu memang tidak ada air. Dia harus mencari ke selatan, dicari, tidak ada air. Dia ke barat, tidak ada air. Dia ke utara, tidak ada air. Kemudian ke timur juga tidak ada air. Sudah dicari sekitarnya itu tidak ada air, baru boleh dia melakukan tayamum. Kalau misalkan di lingkungannya, di rumahnya tidak ada air, saya tayamum saja, ini tidak boleh. Harus usaha dulu, diyakinkan, dipastikan bahwa di sekitarnya memang tidak ada air. Itu baru boleh menggunakan tayamum sebagai ganti daripada wudhu atau sebagai ganti daripada mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, au khaufi istiqmalihi, utawa wedi amrih nggunakake banyu lima rodin krono arae loro. Alasan yang kedua, seseorang itu boleh untuk melakukan tayamum itu karena dia takut menggunakan air. Takut menggunakan air itu maksudnya apabila ada air yang mengenai tubuhnya, maka dia menjadi sakit. Atau kalau tidak demikian, kalau ada air mengenai tubuhnya, maka sakitnya tidak sembuh-sembuh. Misalkan ada seseorang baru kecelakaan, di tangannya ini ada luka. Ya, lukanya ini kalau kena air nanti tambah sakit, nih rasanya perih semua. Ini boleh untuk tidak menggunakan air, diganti dengan tayamum. Kalau wudhu harus diganti dengan tayamum, tidak perlu wudhu, maka dengan menggunakan debu. Atau orang itu memang sakit, ya sakit, tapi kalau dia itu memakai air, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ini juga boleh untuk melakukan tayamum. Ya, nanti ya tetap akan sembuh. Misalkan pakai air pun ini juga akan sembuh. Tetapi penyembuhannya itu semakin lama. Itu juga sudah memperbolehkan untuk memakai debu untuk tayamum ya. Jadi sakit yang menyebabkan seseorang itu boleh untuk tayamum. Sakit yang apabila terkena air, maka sakitnya semakin parah. Itu catatan yang pertama. Atau catatan yang kedua, sakit yang apabila terkena air, maka penyembuhannya semakin lama. Begitu ya. Kemudian alasannya adalah liqoulihi ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala. Wa in kuntum mardha aw ala safarin falam tajidu ma'a fatayammamu. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku mardhon, pira-pira wong kang lara, bila kamu semua dalam keadaan sakit, au ala safarin utawa ing atase lelungan, walam tajidu mongko nuli ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu, fatayammamu mongko padha tayamum sapa sira kabeh. Apabila kamu semua dalam keadaan sakit atau kamu sedang bepergian jauh sehingga kamu tidak mendapatkan air, maka kamu boleh mengganti dengan
tayamum. Tidak perlu wudu, tidak perlu mandi, cukup dengan tayamum. Ini dalilnya. Jadi satu dalil itu bisa digunakan untuk menyimpulkan bahwa alasan seseorang itu boleh untuk tayamum ada dua. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena tidak mendapatkan air. Kita lanjut. Asani utawi kang kaping pindho iku tuhulu waktu sholati, manjinge waktu sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat den dadekake li kedue ingsun apa al ardu bumi, kulluha iya sekabehane al ardu, wa li ummati lan kedue umat ingsun, masjidan ing dadi masjid, wa tahuran lan ingkang dadi nyucekake. Fa aina ma adrokat, mongko ing dalam andinggon nemu rajulan ing lanang min ummati saking umat ingsun apa as-sholatu sholat, fa indahu mongko iku ing dalem sandinge man masjiduhu utawi masjide man, wa indahu lan iku ana sandinge man tahuruhu utawi alat sesucine man. Ngeten maksudnya. Khusus untuk Nabi Muhammad dan semua umat Nabi Muhammad, berarti kita semua ini juga sama, hukumnya sama, bahwa bumi ini bagi Muhammad dan bagi umatnya Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai masjid. Masjid itu artinya tempat digunakan untuk sujud, tempat yang boleh digunakan untuk sholat. Semua permukaan bumi ini boleh digunakan untuk sholat dan juga boleh dijadikan untuk alat bersuci. Artinya tanah ini boleh ditempati untuk sholat, juga boleh digunakan untuk bersuci berupa ibadah tayamum. Demikian ya. Maka kapan saja kok ada waktu sholat tiba, maka bagi umatku tidak usah bingung. Kamu berada di mana saja, di sawah boleh untuk melakukan sholat, kamu di pegunungan boleh untuk melakukan sholat, kamu ada di rumah boleh melakukan sholat. Di tempat ini semuanya bisa digunakan untuk sholat. Bumi sebelah manapun ini bisa digunakan untuk sholat. Dan bumi ini, maksudnya unsur tanah ini juga bisa digunakan untuk sebagai alat berwudu. Jadi bisa digunakan untuk tayamum. Misalkan kita sedang camping di pegunungan, di situ kita tidak mendapatkan air, atau ada air jumlahnya sedikit tapi perlu untuk digunakan minum, ini boleh untuk melakukan tayamum. Nah, sholat di gunung itu sah, sholatnya sah karena di gunung itu bisa digunakan untuk sholat. Sholat tidak harus di masjid, sholat tidak harus di musola, tidak harus di rumah, dimanapun bisa digunakan untuk sholat. Nah, tidak mendapatkan air di pegunungan, boleh diganti dengan tayamum, cari debu ya, kemudian dibuat tayamum. Ini boleh. Kemudian kita akan membahas tentang praktek daripada tayamum. Tayamum itu seperti apa? Jangan dibayangkan seperti wudu. Wudu itu ada basuhan untuk wajah, ada tangan, ada usapan untuk kepala, ada kaki. Ternyata tayamum itu mudah sekali, karena yang diusap itu hanya dua, yaitu bagian wajah dan bagian tangan. Kita bacakan dulu maknanya, nanti akan saya jelaskan. Furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayamum. Iku al awwalu utai kang awal, iku an niyatu niat. Beberapa fardunya tayamum, diantaranya yang pertama adalah niat. Seperti pelajaran kemarin, ini sudah saya sampaikan bahwa niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bifilihi.
menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Berarti kalau dalam bab tayamum ini ya maksudnya adalah niat tayamum adalah menyengaja melakukan tayamum bersamaan dengan melakukan perbuatan tayamum itu sendiri. Listibahati sholati krono amprih wenange sholat wa nahwiha lan sepadane listibahati sholat. Jadi niatnya orang tayamum itu nawaitut tayammuma listibahati sholati atau nawaitut tayammuma listibahati ma yaftakiru. Ini boleh. Jadi nawaitut tayammuma listibahati sholah atau niat-niat yang lain ya, niatnya seperti itu. Kalau wudu nawaitul wudu'a li rafil hadasil ashori wardal lillahi ta'ala. Demikian. Jadi di dalam hati ini bersamaan kita mengusap wajah, ini kita melakukan niat. Jadi kita harus niat bersamaan kita melakukan tayamum ini. Asani utai kang kaping pindho iku at-turabu lebu. At-tahuru kang suci alladzi lahu kang iku keduwe turab hubarun utawi bledug. Fardunya tayamum yang kedua adalah harus ada debu. Harus ada debu. Jadi tanah itu kalau misalkan kena air dibasahi ini akan menjadi lumpur. Becek itu namanya lumpur. Tapi kalau tanah dikeringkan kemudian ada butiran-butiran kecil itu disebut dengan debu. Orang tayamum itu harus memakai tanah yang tanahnya itu berbentuk debu. Tidak boleh tanah yang tidak berbentuk debu seperti lumpur atau yang seperti masker itu ya, masker untuk perawatan wajah itu lembek itu cair itu tidak boleh. Orang tayamum alat yang digunakan harus berbentuk debu. Asalisu utai kang kaping telu iku mashul waji ngusap wajah wal yadaini lan tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro bidzarbataini kelawan rong pukulan. Fardunya yang ketiga adalah mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai kedua siku ini dengan 2 kali pengambilan. Artinya seseorang itu untuk pengusapan di wajah ini tidak boleh langsung mengusap tangan, harus mengambil debu lagi yang awal, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah naklut turab ilal udwi al mamsuhi. Ada perpindahan debu yang digunakan untuk tayamum terhadap anggota tayamum yang diusap. Harus berpindah. Tidak boleh, misalkan di wajahnya sudah ada debunya. Saya niat untuk tayamum. Kemudian di tangannya pas itu juga sudah ada debunya. Ini niat untuk mengusap tangan. Ini tidak boleh. Jadi harus ada perpindahan debu dari tempat lain menuju wajah atau dari tempat lain menuju tangan. Untuk mempermudah pemahaman ya, saya praktekkan seperti ini. Jadi saya sendiri belum pernah tayamum dan berharap kita semua tidak pernah akan mengalami tayamum. Kenapa? Kok berharap tidak pernah mengalami tayamum? Karena orang tayamum itu adalah orang yang dalam keadaan kesulitan. Dia dalam keadaan susah dan menderita. Kenapa? Karena alasan orang tayamum itu pasti dari 2 hal ini. Kalau dia tidak sakit, maka dia tidak mendapatkan air. Jadi orang sakit itu tidak enak. Tubuhnya ada luka-luka, itu tidak enak tentunya. Kita tidak berharap melakukan tayamum karena alasan tayamum ini tidak enak. Jadi yang pertama sakit, yang kedua itu kita tidak dalam keadaan sakit tapi tidak mendapatkan air. Ini juga tidak enak. Orang sulit mendapatkan air, ini tidak enak. Minum saja sulit untuk
mencari air. Ini tidak enak. Jadi ilmunya kita belajari ya, barangkali itu bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, tapi kita tidak usah berharap akan mengamalkan ilmu ini, karena ini adalah dalam keadaan yang sulit, yang menderita, begitu ya. Tayamum itu harus niat, maka dalam hati itu kita sampaikan niat kita, saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan hal-hal yang membutuhkan terhadap tayamum. Misalkan kita mau tawaf, misalkan kita mau sholat, ini kan harus suci dari hadas. Ini butuh untuk suci, maka karena tidak ada air atau ada air tapi tubuh kita tidak bisa menerima air, maka kita ganti dengan tayamum. Niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Kemudian berikutnya kita ambil debu. Jadi kita siapkan debu ya, debu yang kering ya, pastinya kering, tidak boleh basah. Debu yang kering, kemudian misalkan begini kita ambil, atau kalau tidak dikumpulkan debunya, bisa misalkan ada tembok-tembok yang berdebu, ada kaca-kaca yang berdebu, kita ambil seperti ini, kemudian kita tepuk-tepukkan biar ini tidak terlalu banyak debunya. Untuk wajah ini sama dengan batasan orang membasuh ketika wudhu, yaitu mimma nabiti sya'ri, dari ini ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ilan dakoni, sampai dagu ini. Jadi caranya setelah ambil begini ya, kemudian kita tepuk-tepukkan, terus ini dari yang paling atas sendiri kita turunkan ke bawah. Untuk jempolnya jangan dikenakan wajah dulu, karena nanti ini untuk bagian belakang jempolnya ya. Ini sudah selesai seperti ini. Ulang seperti ini, kita tarik ke bawah ya, seperti ini sudah selesai. Kemudian untuk basuhan untuk bagian tangan yang akan kita usap, ambil lagi debunya, kita tepukkan ya. Yang baik itu kanan dulu, berarti kalau kanan yang diusap berarti pakai tangan yang kiri. Jadi posisinya tangan ini ditarik seperti ini bagian kanan, kemudian bagian kiri ada di atasnya seperti ini, bagian kiri ada di atas, kemudian kita tarik mundur seperti ini. Tapi yang digunakan hanya separuh ini saja, karena yang bagian sini, bagian yang putih ini kita gunakan untuk bagian yang sama-sama sebagian yang bagian belakangnya nanti ya, seperti ini. Hanya separuh saja ini, bagian atas sampai siku. Kemudian setelah sampai siku kita putar seperti ini, maka putih sama putih, kemudian jempol ketemu jempol. Kemudian yang ini begini, sama begini ya, jempol ketemu jempol, demikian. Hanya seperti itu, nanti bisa dipraktekkan, barangkali ini bermanfaat ya. Cukup mudah, hanya dengan cara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan memakai debu saja. Demikian untuk materi kali ini, kita cukupi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.